Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sori sotri, wa yasirli amri, wa data milisan yang kau koli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, selamat datang di talkshow ketiga, Belajar Bareng Lisa. Jadi hari ini, Alhamdulillah saya kedatangan seorang kawan yang saat ini sedang berdomisili di UK ya. Kita akan menyimak teman-teman hari ini sharingnya seputar pengalaman bekerja di luar negeri, khususnya di UK ya. Jadi saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum Mas Gilang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Lisa, terima kasih. Semoga Mbak Lisa dan keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Gilang sudah berkenan untuk sharing ya ke teman-teman. Karena ini jadi bisa jadi salah satu impian gitu ya buat teman-teman millennials dan mungkin seumuran kita gitu ya untuk bekerja gitu. Dan kalau yang baru lulus pasti salah satu dari target selanjutnya mau kerja gitu. Seru lagi kadang pengen kerjanya nggak di Indonesia gitu, pengen kerjanya di luar negeri gitu. Nah makanya pas banget buat teman-teman yang sedang mencari tempat bekerja gitu ya, kita insya Allah kali ini akan menyimak nih sharingnya dari Mas Gilang gitu ya, karena saat ini Mas Gilang domisili di UK dan bekerja di sana gitu. Nah mungkin sebelum Mas Gilang cerita nih tentang pengalaman gitu ya untuk bekerja di UK, mungkin boleh kita perkenalan dulu ya sama Mas Gilang gitu. Saya kenal tahu Mas Gilang dulu pertama kali karena mengundang Mas Gilang sebagai narasumber waktu itu ya Mas Gilang ya. Topik terkait sama Palestina karena Mas Gilang founder di Haifa gitu. Jadi mungkin nanti boleh sedikit share juga dan menyelesaikan S2-nya di Oxford gitu. Masya Allah sekali gitu. Jadi mungkin saya persilakan Mas Gilang dulu untuk kenalan ke teman-teman gitu ya. Sekilas aktivitinya Mas Gilang saat ini apa sih gitu ya. Jadi barangkali biar kenalan. Silakan Mas Gilang. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Gilang Algifari Lukman, bisa dipanggil Gilang. Saya sekarang berdomisili di kota Oxford di United Kingdom dan sekarang bekerja di salah satu konsultansi politik dan keamanan di Inggris. Saya berasal dari Jakarta, Indonesia, dan saya adalah seseorang yang memiliki concern yang sangat dalam dan besar terhadap isu Palestina. Dan itulah mengapa saya dahulu mengambil studi hubungan internasional di Ritsumeikan University di Jepang, dan saya lanjutkan secara spesifik hubungan internasional di Timur Tengah. Itulah yang saya ambil saat menjalani 2 tahun program S2, Master of Philosophy in Modern Middle Eastern Studies di Universitas Oxford. Alhamdulillah saya lulus Agustus tahun lalu, dan di bulan yang sama saya memulai pekerjaan di perusahaan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi memang tinggal di UK semenjak S2 ya Mas Gilang ya. S2 di Oxford, tinggal di UK. Sebelumnya juga di Jepang ya berarti ya selama 4 tahun ya? Ya, betul sekali. Baik, seru ya. Jadi berpindah dari negara di Asia gitu ya ke Eropa gitu. Nah mungkin Mas Gilang boleh cerita kenapa sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke topik yang kenapa akhirnya memilih untuk setelah lulus kan tadi ya, alhamdulillah sudah lulus di Agustus gitu ya. Mungkin sedikit sharing ke teman-teman gitu, kenapa memilih untuk studinya di luar gitu ya, di Jepang terus lanjut ke Inggris. Ya, baik. Jadi memang saya selalu bilang ke teman-teman yang ingin melakukan studi di luar negeri ya, saya selalu menekankan pertanyaan why, kenapa? Karena kita harus punya alasan yang kuat. Saya rasa Mbak Lisa juga bakal merasakan, atau teman-teman yang kuliah di luar negeri lainnya, kuliah di luar negeri itu pasti ada masa honeymoon ya kan, yang mana wah kita baru pertama kali di negara tersebut, kita pengen jalan-jalan dan segala macam. Tapi masa honeymoon itu tidak akan berlangsung selamanya gitu, hanya akan berlangsung mungkin 2 bulan, 3 bulan, setelahnya kita harus berhadapan dengan realita yang mungkin tidak semanis sebelum kita berangkat ke negara tersebut. Jadi kalau kita nggak punya alasan why yang kuat, nanti ya kita bakal survive-nya di awal-awal honeymoon aja nih, tapi setelahnya mungkin kita kehilangan alasan. Nah, satu alasan yang penting ya, apakah memang
bidang studi yang kita inginkan, yang kita ingin pelajari, memang lebih baik jika dipelajari di luar negeri, kan kira-kira seperti itu. Tentunya ada hal-hal yang kalau menurut saya justru malah lebih bagus di Indonesia ya. Misal kita mau menjadi pengacara di Indonesia, ya kalau kita mau paham hukum Indonesia ya belajarnya harus di Indonesia dong, kan seperti itu. Nah, atau dokter gitu ya, atau misalnya psikolog yang khusus tentang Indonesia. Jadi itu tentu demikian. Jadi harus kita tanya alasan tersebut. Nah, kalau saya memang karena bidangnya hubungan internasional, exposure terhadap lingkungan internasional sedini mungkin itu penting. Nggak cuma dari segi budaya, tapi juga dari segi bahasa sih menurut saya. Saya kalau misalnya ngelihat apa ya Mbak Lisa ya, ngelihat tulisan saya gitu ya pas SMA sebelum berangkat tuh kok bahasa Inggris saya begini amat gitu ya. Maksudnya memang ngaruh sekali gitu, ngaruh sekali tinggal di luar negeri itu sangat mengubah kalau tadi saya sebut bahasa ya itu ngaruh banget gitu, sengaruh itu exposure terhadap internasional. Makanya akhirnya saya hubungan internasional mengambil di Jepang dan kemudian di UK. Jadi sebenarnya lebih spesifik itu ya, spesifik memang saya ingin belajar hubungan internasional and it makes complete sense untuk mempelajarinya di luar negeri alih-alih di Indonesia. Terakhir, mungkin kalau spesifik kenapa di UK, karena memang saya punya interest yang sangat besar terhadap isu Palestina tadi ya. Dan banyak yang bilang kenapa nggak di Timur Tengah aja gitu kan? Kenapa nggak belajar di Timur Tengah? Well, semacam episode yang saya pelajari atau masa yang saya pelajari itu yaitu masa modern ya, sekitar dari abad ke-20 seterusnya, itu adalah masa yang dimana Timur Tengah itu yang kita lihat hari ini adalah hasil dari intervensi Barat, hasil dari masa-masa dominasi Barat pada masa itu. Jadi apapun yang kita lihat di Timur Tengah pada hari ini itu tidak bisa kita pisahkan dengan episode keterlibatan Barat pada masa itu, sehingga khususnya apalagi Palestina ya, yang mana itu memang secara langsung diduduki oleh Inggris. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ingin saya butuhkan untuk riset itu ada di sini, gitu, ada di London ya, di British Library dan seterusnya. Jadi it makes complete sense untuk belajar di UK, dan kalau Oxford ya specifically karena memang rankingnya yang sangat bagus, dan ada satu profesor yang saya sudah sempat temui di Jepang dan saya terinspirasi beliau, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengambil salah satu kelas terakhirnya lah pas saya di sini, karena tahun depannya beliau sudah pensiun dan udah nggak ngajar lagi. Jadi itu mungkin jawaban terhadap pertanyaan Mbak Lisa. Seru-seru ya, jadi Masya Allah penting banget ya teman-teman gitu. Kita tadi kita highlight gitu ya, strong why gitu ya. Kalau kita mau ngakuin sesuatu, ini mungkin berlaku bukan cuman ketika kita milih jurusan ataupun kampus untuk studi gitu ya, termasuk ketika kita milih pekerjaan, milih sesuatu yang penting itu kita punya gitu. Jadi Mas bilang ada alasannya kenapa akhirnya pilih Jepang Indonesia gitu ya, walaupun di Indonesia ada juga kan ya hubungan internasional ya, Mas bilang ya, di beberapa kampus. Terus akhirnya kenapa dari Jepang akhirnya milih ke UK gitu. Nah sekarang setelah lulus Mas bilang gitu ya, sudah lulus dari Oxford gitu ya, MPhil di Oxford, kenapa akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri instead of pulang ke Indonesia gitu. Ya, baik. Jadi memang pertama mungkin karena memang dari segi circumstantial dalam artian saya kondisinya sudah di UK nih gitu. Kemungkinan kalau saya mau kerja di Indonesia ya mungkin saya harus balik dulu, karantina dulu, wawancara dulu dan segala macam gitu ya, yang harus saya jalani sebelum bisa secure a job gitu. Sedangkan kalau di UK memang saya sudah di sini, jadi bayangan saya memang mungkin punya mimpi besar gitu ya. Oh, saya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ingin melakukan A, B, C gitu. Tapi dalam waktu dekat, saya ingin mendapatkan exposure sebanyak mungkin nih. Dan banyak banget orang di Indonesia yang sudah sebuah impian besar. Saya ingin banget nih kerja di Inggris gitu. Yang saya sekarang sudah di depan mata nih, kayaknya kalau saya nggak ambil, kok sayang sekali gitu. Saya kayak mimpi yang sudah banyak dimiliki orang Indonesia, mereka mungkin berjuang harus mencari visa dan segala macam gitu ya, lebih besar, mungkin kesulitan. Nah, saya yang depan mata malah saya nggak ambil. Jadi memang di UK ini kan ada semacam skema khusus ya, Mbak Lisa, untuk yang baru lulus, namanya graduate visa, graduate route visa, yang mana kita bisa
mendapatkan izin untuk tinggal di UK selama 2 tahun. Nah, menariknya, kalau dahulu itu kan kita harus dapat kerja dulu nih. Nanti si perusahaan yang meng-apply visa kita pada pemerintah UK gitu ya. Nah, yang ini justru tidak demikian. Justru malah memberikan kita ketenangan karena silakan 2 tahun kamu bisa stay di sini, belum dapat kerja pun nggak apa-apa gitu. Asalkan kamu ya bayar application fee, kamu bisa stay di sini selama 2 tahun dan silakan kamu cari pekerjaan. Tapi kalau misalnya 2 tahun itu belum dapat, ya mohon maaf silakan kembalilah, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan pekerjaan ya, dan akhirnya saya menggunakan opsi visa tadi gitu. Kalaupun saya nggak dapat pekerjaan di waktu itu juga, itu saya masih hari ini saya masih bisa stay di UK gitu sambil mencari-cari yang mungkin posisi yang lebih tepat. Jadi itu mungkin alasan kuatnya ya. Jadi bukan why in UK tapi why not in UK. Mungkin lebih ke situ kali kayak why not gitu. Orang bukan mampu juga gitu. Jadi lebih ke situ. Itu satu. Yang kedua, tentu ini sebuah masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan ya. Banyak teman-teman yang keluar di luar negeri itu akan merasa kok saya sudah menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mempelajari ilmu yang sangat spesifik, yang sangat misalnya kompleks, tapi kalau saya balik ke Indonesia nanti saya jadinya malah ya udah bikin tor, bikin email gitu ya. Maksudnya nggak dimanfaatkan melakukan pekerjaan yang saya mah nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri dong untuk belajar ini gitu. Tentu ada concern seperti itu ya, kayak tentu bukan hal yang mudah untuk masuk Oxford dan untuk menjalani selama 2 tahun. Jadi saya ngerasa, saya pingin role yang memang sangat fulfilling. Dan kebetulan saya kan skill set yang cukup ditekankan dari program saya itu skill bahasa Arab, Mbak Lisa. Jadi bahasa sih, saya bisa milih, saya juga sempat ambil bahasa Ibrani, tapi itu cuma untuk level pemula lah ya. Tapi untuk level profesionalnya saya yang bahasa Arab. Itu yang justru saya tekanin gitu ketika nyari kerja. Ketika misalnya saya buka LinkedIn nih, itu saya bukan ketik Israeli Palestine gitu, bukan bidang topik saya yang saya tekuni. Saya malah justru skill kayak bisa dibilang hard skill ya, kemampuan bahasa itu yang saya tulis, Arabic speaking position gitu, yang bisa ngomong bahasa Arab. Dan akhirnya ketemulah ini sebuah posisi di salah satu konsultan politik dan keamanan yang of course ya karena Timur Tengah seperti itu ya, maksudnya aktor-aktor bisnis itu butuh semacam keyakinan bahwa ini resikonya tidak besar untuk membuka bisnis di situ gitu kan. Jadi kita butuh orang yang memang bisa ngasih tahu situasi di lapangan, dan tentunya nggak cukup nih kita ngasih menggunakan sumber-sumber bahasa Inggris, tapi juga sumber-sumber dalam bahasa Arab itu sangat penting. Jadi lebih ke situ sih Mbak Lisa, kayak sejujurnya di UK banyak posisi yang lebih menggoda dari segi finansial ya. Misal konsultansi manajemen ya, nama-nama besar contohnya ada McKinsey, ada Bain, ada Boston Consulting Group yang mungkin remunerasinya itu mungkin 2 kali lipat dari yang sekarang saya terima. Cuman kok saya ngerasa ini bukan yang ngapain saya capek-capek belajar misalnya 2 tahun ya tentang Timur Tengah kalau ujung-ujungnya saya nanti disuruh ngerjain Excel. Misalnya ada company yang bilang, tolong dong saya mau meningkatkan laba saya dan mengurangi pengeluaran saya, tolong dong kasih rekomendasi. Sepertinya itu bukan sesuatu yang saya rasakan istilahnya personally rewarding gitu. Sesuatu yang kalau saya bangun pagi nih, baca doa habis sholat, itu saya nggak bakal ngerasa excited untuk buka laptop gitu. Aduh kok males banget nanti bakal buka Excel gitu. Ya kan? Saya pengen sesuatu yang memang saya tertarik untuk lakukan, dan itulah mengapa saya mengambil posisi ini. Nah, nanti mungkin kita bisa bicara tentang seleksinya nanti di topik berikutnya. Cuman untuk yang sekarang saya tutup dengan deskripsi pekerjaannya kali ya yang saya lakukan ini. Jadi yang deskripsi pekerjaannya adalah bahwa ini istilahnya itu adalah namanya due diligence ya, due diligence activities. Due diligence activities itu adalah kita ingin memastikan bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang kita bertransaksi dengannya itu orang-orang yang memang memiliki reputasi yang baik, yang punya track record yang baik gitu ya, dan ya tidak memiliki resiko-risiko yang akan membahayakan kita gitu. Jadi
misal nih contoh apa ya? Ini saya ambil contoh aja ya. Misal let's say Google nih ya, Google pengen buka kantor di Papua, misal buka kantor di Papua, kan tentunya Google pengen pekerjanya aman kan, karena Papua dibanding provinsi lain di Indonesia itu lebih situasi keamanannya lebih tidak stabil dibanding provinsi lain. Nah, misal untuk aman, oke, kita ingin bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Papua yang memberikan fasilitas security gitu, apakah satpam, apakah CCTV dan segala macam. Tapi ternyata kita dengar rumor nih, ternyata yang si security company ini itu banyak track record HAM di Papua, misal menyakiti penduduk lokal dan sebagainya gitu. Tentunya itu tidak sesuai dengan value company kita. Jadi kita ingin tahu benar atau enggak dan sejauh mana resikonya. Dan ini membutuhkan expert lokal gitu. Akhirnya makanya mereka datang ke company yang saya bekerja, karena itu berisi ya orang-orang, memang tim saya memang orang-orang kebanyakan bukan orang Inggris gitu, orang-orang dari berbagai macam background, dari berbagai macam negara, dan memiliki kemampuan bahasa yang berbeda, dan mereka bisa ngasih tahu secara lebih akurat situasi lokal di lapangan seperti apa. Jadi ya kita akan melakukan semacam ya, investigasi, dan itu ada banyak levelnya. Ada yang mungkin sesimpel, ya udah kita lihat berita nih. Misalnya aktivitas yang paling saya sering ya udah buka Google, saya lihat berita dan segala macam menggunakan kata kunci tertentu untuk membuat prosesnya lebih efektif. Atau level kedua nih, misalnya saya harus level berikutnya saya misalnya harus ternyata mengontak pemerintahan untuk meminta dokumen kertasnya, dokumen langsungnya nih, karena ternyata di online nggak ada. Atau bahkan mungkin level yang kita bakal agak sedikit underground investigation nih, misalnya kita nyari orang dalam, kita diam-diam mungkin wawancara atau lakukan hal-hal yang lebih akurat dari sekedar dokumen-dokumen di pemerintahan. Itu akan kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat, tentunya dengan ya beda klien, beda level gitu ya. Maksudnya kalau misalnya memang serius banget, ya itu mungkin opsi-opsi yang lebih kompleks itu akan dijalani. Jadi seperti itu sih Mbak Lisa. Jadi perannya menurut saya sangat menarik, dan mungkin buat saya secara pribadi ya, kenapa saya merasa ini personally rewarding adalah selain tadi ya karena memang bidangnya sesuai dengan saya gitu, hubungan internasional, politik, keamanan, itu adalah sesuatu yang saya pelajari. Terus tadi yang memang role-nya kayak bahasa Arab saya bakal tergunakan gitu ya. Dan berikutnya adalah dari segi ini advokasi saya sebagai yang memposisikan diri sebagai advokat beberapa isu-isu gitu ya. Contoh misalnya Palestina, Uighur, ya kan? Contohnya mungkin terutama Uighur kali. Uighur ini kan jelas banget nih. Jelas banget Amerika Serikat itu melakukan sanction terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok gitu ya, karena memiliki keterlibatan terhadap situasi kemanusiaan di Uighur. Jadi we would actually ada tuh daftar, ada database-nya tuh. Jadi kita bisa cek ini mungkin company ini dia tidak di blacklist gitu ya. Tapi siapa tahu ternyata company ini dimiliki oleh sebuah company yang ternyata kalau kita buka ternyata pemilik akhirnya itulah yang memang di sanction gitu, di blacklist gitu, karena tadi yang memiliki keterlibatan terhadap Uighur. Jadi kayak saya merasa di samping mungkin advokasi saya dari segi edukasi gitu ya, saya belajar dan saya menyampaikan misalnya terhadap isu-isu kemanusiaan yang ada, terutama mungkin Palestina, ternyata saya juga bisa ngelakuin sesuatu yang memang real. Saya ngasih tahu company, kamu jangan bertransaksi sama company ini ya, karena dia sudah di-sanction nih, dan dia kita tidak sepatutnya memberikan economic benefit terhadap entitas-entitas yang setelah nyata dan terbukti memiliki berkontribusi pada kejahatan kemanusiaan lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu sih mungkin alasan mengapa saya masih sejauh ini merasa ini adalah untuk seenggaknya ini kan saya baru 6 bulan ya Mbak Lisa ya kerja ya. Jadi at least mungkin selama setahun atau 2 tahun ke depan ini sesuatu yang saya ingin lakukan gitu.
Masya Allah, seru ya Mas Gilang. Jadi memang alasan utamanya karena kesempatan di depan mata gitu ya. Terus Ya, untuk memilih satu pekerjaan, sesuatu yang meaningful, yang mungkin tawaran ataupun pekerjaan yang in term of gaji itu lebih tinggi gitu ya, itu jadi bisa jadi mungkin teman-teman yang menyimak gitu ya, saya sih melihatnya masing-masing kita ada prioritinya ya ketika memilih ya, satu pekerjaan gitu ya. Saya ingat banget dulu pas saya seleksi di salah satu perusahaan multinasional ditanya mana yang paling penting gitu ya buat kamu, apakah salary atau working environment atau job clarity gitu. Jadi mungkin kalau tadi bagi Mas Gilang berarti lebih ke ini ya, job rules-nya ya Mas Gilang ya, sesuatu yang meaningful gitu yang dilakukan, ya, relevan dengan apa yang dilakukan gitu ya Kak. Mungkin ada teman-teman yang prioritasnya nomor satu salary gitu ya. Jadi kadang ya, misalkan kuliahnya teknik tapi terus ujung-ujungnya kerja di bank, kan banyak juga tuh Mas ya, Gilang ya. ya, Mungkin ya. kita nggak bisa nyalahin ya karena ini Benar, pilihan preferensi orang lah betul, gitu, bisa jadi betul, betul, betul. ini preferensi. Dan yang jelas pilihan apapun itu ada apa ya, ya kita punya pertimbangannya ya gitu. Iya, saya suka banget sih sama Orang statementnya lain. Mbak Lisa. Maksudnya ya kita nggak bisa nyalahin mereka juga gitu ya. Ya memang benar. Maksudnya mungkin saya bisa dengan gampang menerima kerjaan ini ya, karena memang saya masih single, let's say gitu ya. Ya udah saya masih Betul mikirin betul saya doang gitu. Ya siapa tahu betul kalau misal betul. udah berkeluarga, akhirnya pertimbangan finansial menjadi lebih penting. Ya of course saya juga nggak bakal menyalahkan diri sendiri kalau ujungnya akhirnya misalnya mencari yang mencari yang penghasilannya seenggaknya bisa untuk hidup yang nyaman untuk keluarga gitu ya. Jadi saya setuju Betul. banget sih. Jadi kita yang penting kita tahu lah pada momen itu prioritas kita apa gitu ya kira-kira di Betul, dunia ini. betul, betul. Jadi saya pas banget kemarin konten salah satu sharingnya karena cukup sering Mas Gilang ketika ditanya apa sih pertimbangan gitu ya untuk milih pekerjaan gitu. Kemarin yang saya sharing yang satu, kalau kita Muslim ya pertimbangan dari sisi syariah gitu ya. Jadi Ya, yang pasti terima yang udah jelas kehalalannya lah, itu ya, ya, udah ya, ya. harus jadi pertimbangan utama kita. Yang kedua ya emang kita suka gitu ya. Tadi Mas Gilang sampaikan emang suka nih sesuatu gitu kan. Jadi apa pekerjaan yang tadi dilakukan Mas Gilang tuh ketika bangun tidur tuh kayak semangat gitu ya mau Hmm. ngerjain pekerjaan tersebut gitu kan. Dan memang meaningful gitu. Jadi bukan cuman untuk Mas Gilang sendiri gitu ya. Tadi untuk bisa ada relevan juga sama activity di luar ya, tadi yang advokasi dan segala macam itu gitu. Jadi ini ya teman-teman informatif sekali gitu. Tadi Mas Gilang sempat sharing juga, ternyata seru ya, saya baru tahu di UK ada graduated visa ya Mas Gilang ya. Ya, Jadi itu ya. in term of application mirip dengan student visa gitu ya Mas ya, requirement yang harus disubmit dokumennya ya. Cenderung mudah sih. Kalau student visa kan kita harus ngasih tahu ya bahwa kita ini ada duit sekian gitu. Atau misal kita hidupnya bakal disponsorin sama siapa gitu kan. Kalau ini malah nggak diminta yang hal seperti itu. Walaupun mungkin Oh. ya kita harus kayak bayar di awal kayak istilahnya asuransi kita selama 2 tahun lah. Kalau di UK kan dia universal healthcare ya. Jadi kita istilahnya BPJS gitu ya. Cuman memang versi yang lebih mahalnya karena memang lebih komprehensif lah yang di cover. Kita harus bayar itu dan itu memang tidak sedikit. Cuman ya memberikan kita fleksibilitas sih. Jadi selama 2 tahun itu kita bisa memiliki waktu untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Tentunya saya merasa kalau misalnya sebagian besar audiens di sini bukan yang lagi kuliah di UK, ya mungkin kalau memang pingin ambil opsi yang mudah dan pasti dapat itu, ya memang harus kuliah di UK dulu sih Mbak Lisa. Karena kalau mau yang misalnya sekarang kuliah di Indonesia nih, terus pingin kerja di UK, akhirnya kan menggunakan skema yang lain. Nah skema yang lain ini kan artinya company-nya nih, bukan kita yang apply, tapi company yang Betul, apply betul, for betul. us. Of course, company-nya mikir-mikir dulu kan. Kalau ini kan company enak, kayak, oh saya udah ada visanya kok, ya why not kita hire orang ini gitu, kira-kira demikian. Jadi ya saya nggak memungkiri kondisi saya mungkin lebih mudah ya dibanding sebagian besar audiens yang sekarang mendengarkan show ini. Terus
salah satu juga mungkin barangkali dari teman-teman di sini ada yang lagi cari kampus gitu ya untuk studi lanjut, jadi bisa di plan ya jangka panjang. Kalau misalkan punya mimpi gitu ya, ada saya satu teman dia punya mimpi banget kerja kuliah dan kerja di US gitu ya, dan dia kejar itu gitu. Jadi teman-teman yang menyimak ini mungkin akhirnya jadi oh iya ya, kalau saya punya mimpi, teman-teman punya mimpi, impiannya kerja di UK, berarti salah satu tipsnya tadi caranya Mas Gilang bisa cari ini ya, kuliah dulu di UK gitu, jadi nanti ada kesempatan untuk 2 tahun dapat kesempatan graduate visa itu gitu. Seru. Nah kalau ini Mas Gilang seleksinya sendiri ya, mungkin Mas Gilang boleh cerita dulu akhirnya dapat itu tuh Mas Gilang melalui pencarian lewat apa biasanya kalau yang dari pengalaman Mas Gilang, apa tools yang dipakai untuk cari lowongan pekerjaan? Ya, sejujurnya ya 2 platform utama ya, Google dan LinkedIn. Kalau Google ya saya literally cari, pertama cari dulu kira-kira apa ya bidang yang saya cocok dengan saya dan siapa potential employer yang besar yang saya rasa leading-nya lah di bidang tersebut. Ya saya sadari bahwa kalaupun misalnya saya mau terjun ke konsultansi, itu saya nggak pengen sekedar konsultansi yang manajemen atau yang kayak finansial. Saya tahu, saya pengennya yang kayak berkaitan dengan politik dan keamanan. Akhirnya saya dapat nih, ada 3 kandidat besar, nama-nama besar adalah ini, dan ini. Jadi saya langsung fokusin ke 3 itu gitu. Saya buka websitenya, saya buka pasti ada kayak karir kan ya, option, itu yang lowongannya ada apa. Itu saya selalu fokus itu yang untuk jalur Google. Kalau LinkedIn ya saya tulis aja tentunya London gitu ya. Saya langsung filter, saya mau di UK, oke, London. Terus ya masukin keywords misalnya Arabic skill atau researcher atau analis, ya hal seperti itu sih. Dan saya bukan tipikal yang, kan ada yang tipikal yang pokoknya langsung nyebar ke apapun yang muncul, yaudah apply aja gitu kan. Kalau saya tipikal yang memang apa ya, mending ya kita nentuin dulu sebagian yang kita pengen fokusin gitu. Saya rasa saya bisa lebih bagi waktu secara efektif seperti itu. Tentunya ya ini sesuatu yang selalu saya dengar ya dari teman-teman di sini ya, di Oxford ya. Banyak yang masuk Oxford dan saya termasuk gitu ya. Yang dibilang sama keluarganya atau temennya, udahlah kamu mah nggak usah stres nyari kerja gitu. Kalau lulusan Oxford tuh bukan kamu yang nyari kerja, perusahaan yang nyari kamu kan, kira-kira gitu. Ya seakan-akan it seems like getting an Oxford degree is already like a key to success. Udah kayak jadi shortcut, kita udah kayak nggak perlu usaha lagi. But pengalaman saya dan banyak teman-teman saya menegaskan bahwa that is not true gitu. That could not be further than the truth. Karena mau sepinter apapun ya, email itu kan kamu harus ketik sendiri ya, masa kamu diketikin sama ini kamu sama bapak kosan kamu kan nggak mungkin, pasti kamu yang ngetik sendiri kan, pasti kamu harus nulis sendiri CV kamu gitu. At least untuk sebatas itu aja kamu harus effort, belum lagi nanti mikir ya mana kesempatan yang tepat dan segala macam. Dan ini mungkin agak depressing ya, tapi saya akan sampaikan aja kayak beberapa teman saya lulusan Oxford gitu ya notabene, itu 70% dari teman saya misalnya selama setahun itu kayak belum dapat pekerjaan gitu, 50-70% lah. Mungkin sebagian dari mereka memang ngerasa oh saya pingin explore myself, my skills dan segala macam, tapi juga tidak sedikit yang memang kesulitan gitu, mungkin karena yang dia punya skill apa tapi yang dibutuhkan apa kan, kayak gitu ya, karena kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan balik saya, nemunya gimana ya, memang 2 itu. Dan si yang company ini kalau nggak salah sih lewat LinkedIn. Terus ya udah dia ngasih tahu ada emailnya, saya langsung email dan saya kirim cover letter dan CV, dan alhamdulillah besoknya langsung di-reply gitu, kami tertarik. Dan satu hal pertama yang ditanya, kamu udah ada visanya atau belum? Nah ini penting juga nih teman-teman. Kadang kita nih ditolak misalnya ya, itu kadang teman-teman jangan ngerasa oh apa nih saya kurang pantas atau segala macam. Kadang hal-hal kecil kayak gini nih, kayak administratif misalnya, oh kita ini belum punya visa, oh ternyata yang dibutuhin itu misalnya kewarganegaraan apa, itu bisa mempengaruhi gitu. Jadi jangan kita nggak percaya diri karena penolakan itu gitu, atau karena misalnya malah nggak dijawab ya. Cuman kebetulan yang si ini ngejawab cepat. Tentu sebelumnya saya sudah ngirim mungkin kayak 10-20 yang itu yang either gagal atau nggak terjawab ya.
Ya udah saya bilang, oh iya saya bakal mau apply nih yang graduate visa. Terus ya udah langsung dari situ langsung dibilang kalau misalnya tetap tertarik, ini kita ada 2 tahap seleksi. Pertama adalah written assignment, terus sama yang kedua adalah wawancara. Nah, written assignment-nya apa? Nah, kita dikasih basically adalah sebuah simulasi dari memang apa yang saya sekarang kerjakan tiap hari gitu. Jadi saya dikasih nih sebuah nama company ya di Irak. Ini company beneran nih, memang di Irak beneran. Terus saya disuruh cari tahu siapa nih pemiliknya. And it's quite stressful actually. Ini siapa ya pemiliknya ya? Kata dokumennya ini, tapi kata media ternyata di itu gitu kan. Saya harus kayak kalaupun saya nggak bisa menyimpulkan, sehingga saya ngasih tahu nih, mungkin ada versi A, versi B, tapi kemungkinan yang sumbernya paling kuat itu yang B, gitu seperti itu. Jadi saya bikin ya itulah satu halaman. Yang kedua itu ya kita harus meng-assess resikonya gitu, resikonya. Jadi ya udah saya resikonya nih. Misalnya ternyata company ini dimiliki oleh orang yang dekat sama Perdana Menteri nih. Ternyata dia suka kong kali kong buat tender sama si Perdana Menteri Irak ini gitu. Saya kasih tahu saya bilang, cuman tuduhan ini ternyata dari website X. Padahal mah website X itu misalnya websitenya punya oposisi, ya iyalah pasti bakal yang diangkat yang buruk-buruk gitu ya. Itu saya kasih konteks. Jadi saya nggak hanya berhenti pada menurut website ini ABC gitu. Itu menurut saya kurang bagus. Kita harus kontekstualisasi. Oke, menurut website ini ABC, tapi website ini emang apa nggak punya bias, apa nggak punya perspektif yang mungkin tidak akurat gitu ya. Itu saya tulis aja gitu. Tentunya juga karena waktu saya terbatas, ya saya nggak bisa membuat sebuah investigasi yang full-fledged ya. Jadi mereka juga pasti paham lah. Ya ini juga namanya latihan simulasi ya, yang apapun yang bisa saya lakukan, lakukanlah gitu. Ya udah, saya kirim dan mereka suka dan akhirnya langsung ke interview. Interview pun juga nggak bertele-tele, nggak yang kayak misalnya di Indonesia gitu ya, misal Indonesia kan biasanya pertanyaannya misalnya kayak simulasi gitu ya. Misal tiba-tiba misal bos kamu mengontak pada saat weekend untuk pekerjaan, bagaimana respon kamu gitu. Itu kan kayak mikir juga ya, gimana ya? Apa kita harus jujur banget? Karena kalau secara jujur ya saya nggak bakal respon lah, orang weekend waktu buat saya gitu kan. Itu bikin stres kan pertanyaan yang kayak terutama orang yang mungkin sangat strict, pokoknya saya harus menyampaikan apa yang di pikiran saya gitu. Kalau ini pertanyaannya sangat spesifik kepada role-nya. Misal, oke, kamu misalnya ini kan role-nya bahasa Arab nih. Senyaman apa kamu bisa bahasa Arabnya? Gitu ya. Udah saya buka-bukaan aja. Ya tentu saya masih harus agak sedikit banyak bergantung dengan Google Translate misal untuk kosakata yang saya nggak paham. Tapi kalau untuk yang secara umum, struktur kalimat dan kata-kata yang umum ya saya paham gitu. Saya bilang seperti itu dan ya pokoknya saya transparan lah. Dan tentunya pada tahap itu saya udah nggak terlalu menjual diri banget karena memang mereka sudah melihat karya saya kok. Seharusnya pada tahap itu mereka sudah mengetahui apa yang saya bisa lakukan. Orang tugasnya itu kan sebuah cerminan dari sebenarnya orang ini bisa apa, saya bisa apa gitu. Jadi memang pada saat itu wawancara nggak bertele-tele, hal-hal simpel aja sih yang kayak kamu tertarik apa, ya kan? Kenapa mau ke sini? Terus ya tadi ya, kamu senyaman apa bahasa Arabnya? Terus pas yang kamu bikin tugas investigasi itu, kamu caranya gimana sih? Kamu search apa aja ya? Saya kasih tahu step-step yang saya lakukan dan ya tentunya juga yang nggak kalah penting yang hal-hal bersifat logistik ya kayak oke, kamu kan sekarang tinggal di Oxford nih. Ini sekarang kantornya di London, terus gimana gitu. Nah, ini pertimbangan yang kuat sekali. Nanti ini juga bakal bicara masalah mungkin working environment kali Mbak ya. Nanti detail ke situ. Cuman sedikit pembuka ya. Salah satu alasan mengapa saya akhirnya terima dan saya suka, walaupun mungkin tadi ya, apakah dari segi gaji atau mungkin itu yang nggak sekompetitif yang lain ya dari segi fleksibilitas tadi, fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi saya tinggal di Oxford nih, misalnya mungkin gajinya nggak sebesar beberapa company, tapi kalau saya tinggal di Oxford, saya bisa mengurangi biaya kalau seandainya saya tinggal di London. Jadi mungkin yang saya bisa tabung, ujungnya ya sama-sama aja gitu pada akhirnya. Jadi hal-hal seperti itu sih Mbak yang
menjadi bahan perbincangan, dan akhirnya ya sampai sekarang ini di belakang saya ini adalah rak buku saya di kamar saya di Oxford. Jadi ini saya masih lokasi di Oxford. Saya paling ke London ya paling seminggu sekali ya sebelum Omicron. Kalau sekarang pas Omicron kita lagi nggak boleh ke kantor, tapi kalau lagi nggak Omicron saya biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya ke London untuk bertemu teman-teman dan kolega. Begitu Mbak Lisa untuk seleksi pekerjaan. Jadi tadi seru ya Mas Gilang sampaikan, saya ini tadi ya ada 10-20 yang mungkin gak direspon. Jadi ini lesson learn ya buat teman-teman yang menyimak diskusi kita pada kali ini gitu. Nggak selalu aplikasi pertama kita itu yang langsung diterima gitu ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat kalau misalkan apply pekerjaan 1, 2, 3, 4 nggak ada respon gitu ya, atau mungkin reply tapi mohon ini juga beberapa kali gitu ya sebelum akhirnya ketemu jodohnya di pekerjaan company ini gitu ya. Pengalaman saya juga dulu mirip begitu gitu ya. Jadi kita cari tadi bisa menggunakan, hari ini kita terbantu sekali dengan teknologi ya. Jadi nggak harus, kalau zaman dulu gitu kan harus datang. Saya sempat sih dulu apply di beberapa kantor tuh yang dia mengharuskan aplikasinya tuh hard copy gitu. Mas Gilang kemarin full online ya? Full online ya aplikasinya. Kayaknya hari ini juga udah gitu ya. Jadi kayak apalagi tadi ada LinkedIn juga gitu ya. Jadi dari LinkedIn terus apply, dan seleksinya cukup ini ya, cukup singkat ya, dari assignment dan wawancaranya juga cuma sekali gitu ya. Seru. Ini tentu tiap perusahaan bisa jadi beda-beda ya teman-teman. Bisa. Pengalaman saya wawancara tuh sampai 3 kali gitu di satu company. Jadi ketemu pertamanya sama supervisornya gitu ya, terus nanti sama manajernya, terus nanti ketemu lagi sama VP dan advisornya gitu. Jadi berlapis gitu wawancaranya. Seru. Nah, tadi Mas Gilang juga sudah sempat bahas ya tentang environment. Nah, setelah diterima nih Mas Gilang gitu ya, mungkin boleh gitu ya, work environment di sana gitu seperti apa sih Mas? Apalagi tadi Mas Gilang sampaikan nggak semuanya orang UK gitu ya, justru dari berbagai negara gitu. Nah, pengalaman Mas Gilang kayak gimana kerjanya di sana? Iya, jadi tentunya ini berbeda dari satu company ke company yang lain ya. Karena memang company saya nature-nya harus melibatkan orang dari pelbagai budaya, pelbagai bahasa, pelbagai bangsa, ya tentunya secara struktur pasti akan lebih apa ya istilahnya, lebih diverse gitu ya, lebih beraneka ragam background dan perspektif. Jadi inclusivity ya, penerimaan terhadap perspektif yang berbeda itu sangat bagus sih menurut saya. Apalagi tim London ya, tim saya yang risetnya tentang Timur Tengah ya, kebanyakan kolega saya orang Muslim gitu, orang Muslim. Yang pertama kali tour guide saya ngasih saya laptop kantor segala macam juga Muslim. Dan ini jarang sih kayaknya ya, tapi kantor saya punya musola sendiri gitu. Mungkin kalau company lain mah ya mungkin satu gedung ada 10 company, itu satu gedung cuma punya tempat sholat di mana, di tempat parkir gitu ya. Ini mah enggak, ini mah literally di kantornya satu company itu gitu. Dia ada kayak namanya meditation room kali ya. Jadi kalau kamu lagi sakit pingin rebahan atau pingin meditasi, dan kalau mau sholat juga bisa. So I think it's really great. Dan saya ya ini mana ya foto ID card kantor saya, tapi saya bahkan foto ID card kantor ya dengan setelan seperti ini, dengan jas dan peci gitu. Saya nggak merasa weird karena memang company yang bilang sendiri kok bahwa ya kami adalah value yang kami embrace, kami pegang adalah ya tadi respect terhadap different cultures dan segala macam gitu. Jadi saya literally kalau misalnya rapat ya, mungkin saya memang namanya, saya kan yang suka memakai ini ya Mbak ya, pakai penutup kepala. Itu sebenarnya ada 2 faktor yang memang saya suka. Yang kedua faktor fungsional gitu. Kalau pakai peci kan saya nggak perlu beres-beresin rambut gitu kan, kayak nggak perlu sisir-sisir segala gitu. Saya nggak terlalu suka berias-rias, jadi ini sangat simple. Dan ya ganti-ganti, kadang sama peci, kadang sama belangkon, ya tergantung mood saya aja. Jadi itu sangat
saya ngerasa sangat accepted, saya sangat ngerasa nyaman dari segi kolega gitu ya. Dan itulah satu. Dan yang kedua, tadi fleksibilitas tempat ya. Jadi saya nggak harus, kebayang nggak sih Mbak Lisa berapa banyak jam orang-orang di dunia ini yang habiskan di perjalanan gitu ya. Maksudnya waktu tuh Betul-betul. habis di jalan gitu. Hidup Betul-betul. kita tuh habisnya di jalan, habis di tempat tidur, di toilet sama di jalan kan. Kan nggak, sayang banget gitu. Jadi alhamdulillah saya juga di Oxfordnya ini tinggal di kayak distrik yang majority Muslim, jadi di kayak deket masjid. Jadi kayak wah luar biasa sih, maksudnya yang bisa seenggaknya sehari sekali sehari misalnya sholat ke masjid itu kan mungkin saya nggak bisa lakukan itu kalau saya tinggal di London. Kalau misalnya saya kerja di company yang mengharuskan saya untuk pindah ke London gitu ya, mungkin nggak bakal semudah itu gitu. Itu fleksibilitas tempat. Yang terakhir ya fleksibilitas waktu. Nah ini juga penting banget sih. Saya barusan pekan lalu sih Mbak Lisa buka YouTube video itu ada seseorang yang ngebuat survei company-company yang gajinya tuh gede dan sangat menarik talent-talent yang bagus lah dari yang para graduate students gitu. Ya tadi ya consulting company kayak McKinsey, BCG dan Bain. Dan memang wah kaget sih. Gajinya emang gede banget, Mbak. Gede banget gajinya. Gaji gede banget. Gede banget lah. Kayak mungkin kalau balik ke Indonesia tuh udah kayak jadi sultan gitu. Padahal apa baru mulai kerja gitu. Baru mulai kerja balik ke Indonesia udah kayak jadi sultan. Cuman dan ini bagusnya video itu ya. Dia nggak cuma nanya gajinya berapa, tapi juga nanya kamu kerja sepekan berapa. So, ini kan kita jadi dapat konteks nih. Of course, ya nggak mungkin dong company ngeluarin duit banyak, tapi misalnya kerjanya mah juga leyeh-leyeh aja gitu kan. Nggak mungkin juga kan secara logika gitu. Terus pas saya lihat datanya, oh ternyata memang kerjanya itu, kalau saya sepekan itu kerja 36 jam, 36 jam 15 menit. Company-company ini, data yang saya lihat ya, mediannya yang tengah-tengahnya itu sekitar 60-70 jam. Dan ada juga sebagian yang jadi 80-90. Yang pencilan paling sedikit itu 50-60 gitu. Nah sekarang aja 36 jam aja saya udah kayak, kok kayaknya kalau setelah selesai tuh capek gitu ya. Terus mungkin pas dulu saya pas S2 saya bisa aktif misalnya yang kayak aktivitas Palestina gitu ya. Saya bisa webinar ini, webinar itu dan segala macam yang kayak gesit segala macam. Sekarang ya untuk mikirin webinar aja kayak untuk ngerespon WA aja gini ya. Misalnya ditawarin aja udah kita udah feel very drain gitu, feel very drain 36 jam apalagi kalau misal kerja 60 jam walaupun mungkin gajinya besar. Jadi kayak seakan-akan ini memang kembali lagi ke pilihan ya. Jadi saya tahu banget nih kalau saya ngambil opsi yang tadi, saya ngambil opsi yang lebih mahal tadi, lebih gajinya gede, itu seakan-akan saya sudah mengetok palu, saya mau meninggalkan aktivitas saya yang lain gitu. Saya harus nggak mungkin bisa survive. Saya kerja hidup seperti itu dan di yang bersamaan masih ngurusin aktivitas organisasi, bikin konten, webinar tuh nggak mungkin, mustahil. Kecuali kamu robot kali ya, itu nggak mungkin. Jadi itu nanti jadi balik ke pilihan hidup sih. Jadi makanya saya respect working environment yang seperti ini, sehingga yang saya bilang fleksibilitas waktu tadi juga ya, yang penting you have your job done gitu ya. Asalkan kerjaan beres mah, ya kamu, karena saya kebetulan role saya nggak terlalu berhadapan sama klien, jadi nggak terlalu banyak yang rapat ini tuh, jadi harus kayak rapih terus dan harus standby terus tuh nggak seperti itu. Saya memang ya udah lebih ke bikin investigasi sama bikin hasil laporannya. Jadi ya kayak misal nih pekan ini nih, ini contoh real. Pekan ini saya kerja overtime nih, saya beneran kerja full banget dan bahkan melebihi waktu. Saya hitung-hitung saya kerja pekan ini 42 jam. Ya udah, artinya tadi Jumat kemarin saya beneran coba kerja 2 jam doang, terus lebihnya lele gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa secara mental beban yang kayak males banget ya bos gue ngasih gue kerjaan ini itu gitu. Kan gue cuma digaji sekian. Itu saya nggak pernah ngerasa itu karena saya tahu kalaupun saya dikasih kerjaan lebih, that means next time saya bakal kerja kurang gitu. Itu secara gitu ya? saya sangat konsekuen dengan prinsip itu gitu. Of course dan di sini di UK mereka menghormati boundary itu gitu. Mereka paham bahwa kita essentially ya kita harus strict dengan ya kontrak kita ketika di kontrak itu kita kerjanya berapa sih? Dan kalau kita melanggar itu ya kita sudah menzolimi karyawan kita, kira-kira demikian.
Saya nggak tahu ya situasinya di Indonesia atau di Malaysia seperti apa. Saya belum pernah merasakan sendiri. Cuman alangkah bagus jika yang seperti ini diimplementasikan kan gitu. Seru-seru ya. Jadi fleksibilitas ya Mas ya, waktu dan tempat tadi ya di sana sama culture gitu ya, itu yang matters gitu. Bagi Mas Gilang seru. Saya ini juga ya baru tahu juga sampai 90 itu berarti 2 kali lipat. Kalau di Indonesia tuh 8 jam kan ya rata-rata kerja itu. Jadi kalau 5 hari working days ya berarti 40 jam gitu. Saya dulu ngantor ya 40 jam Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur gitu ya. Itu jadi memang back to pilihan ya teman-teman ya, kalau misalkan memang teman-teman fokus. Makanya ada guyonannya kan, ada orang yang kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja gitu ya Mas Gilang. Dulu saya sempat juga ngalamin kayak gitu karena sempat kerja di KAP gitu ya, dan nature-nya mirip kayak gitu kalau di KAP, apalagi KAP itu apa Mbak? Kantor akuntan publik. Jadi CPA firm itu mirip kayak perusahaan-perusahaan yang consulting seperti itu ya. Dulu saya juga perusahaannya based di UK gitu. Jadi kayak gitu tuh, dan kebetulan memang timnya ngefek banget gitu. Kebetulan dulu senior manager dan partnernya belum nikah gitu. Jadi itu mirip banget. Weekend masuk, tanggal merah masuk, pokoknya hidup untuk bekerja gitu. Jadi pulangnya pagi gitu ya. Makanya akhirnya saya di sana juga cuma bertahan 5 bulan gitu. Jadi memang balik lagi ke ini ya teman-teman ya, prioritasnya teman-teman. Mungkin kalau serunya kalau masih sendiri bisa lebih explorable ya, kayak Mas Gilang tadi, akhirnya bisa lebih selektif lah milih gitu ya, karena pertimbangannya masih ke mau cari experience gitu ya, explore gitu ya. Jadi bisa memilih itu gitu. Mungkin nanti kalau Mas Gilang sudah menikah dan ada prioritasnya beda, bisa jadi berbeda gitu ya opsi pekerjaannya gitu. Jadi terkait sama environment-nya, saya setuju banget sih bahwa, dan ini ya teman-teman, mungkin ini lesson learn untuk kita juga ya, seru bahwa ternyata kita tahu di UK itu kan Muslim minority gitu ya, dan di sana ternyata salah satu ethics-nya itu sesuai akad gitu ya, bahkan in term of waktu gitu ya. Ini juga saya mengalami, dulu saya sempat 4 tahun di perusahaan US based gitu ya, dan saya justru belajar tentang kedisiplinan dan tentang on time itu ya di perusahaan tersebut gitu ya. Dan tadi kalau Mas Gilang tanya kalau di Indonesia seperti apa, kayaknya ini tergantung dari perusahaannya gitu. Kalau dia perusahaan multinasional dan base-nya juga misalkan di US, di UK, di yang memang home country-nya itu juga value-nya seperti itu gitu ya, most likely mirip gitu jam kerjanya gitu. Jadi dulu saya juga ada tuh peraturannya, kalau kamu datang jam 7, jam 4 udah boleh pulang. Tapi kalau kamu datang jam 9 ya berarti jam 6 gitu. Jadi kamu hitung sendiri, yang penting 8 jam gitu kan. Mas Gilang tadi ya, jadi kalau udah overtime di pekan ini nanti di net off tuh pekan berikutnya. Jadi harus kejujuran sangat ini sekali ya, sangat penting banget gitu. Jangan bukan berarti kalau misalkan dihitung sendiri terus di diskon gitu ya. Itu seru banget. Oke. Nggak kerasa ya ternyata udah hampir 1 jam juga ya Mas Gilang diskusinya. Terima kasih banyak Mas Gilang untuk sharingnya ya, teman-teman. Semoga dapat insight dan dapat, ini informatif sekali ya informasinya, sharing dari Mas Gilang. Jadi buat teman-teman yang misalkan lagi cari kerja gitu ya dan pengen kerja di luar negeri, ini informasi dan sharing dari Mas Gilang sangat bisa dijadikan referensi ya teman-teman ya. Itu terima kasih sekali lagi, jazakallahu khair Mas Gilang untuk sharingnya. Semoga dimudahkan segala aktivitasnya ya, lancar pekerjaannya, dan semoga dapat yang terbaik ya, dan experience yang terbaik, melakukan sesuatu yang meaningful gitu, dan best wishes lah untuk Mas Gilang. Terima kasih banyak Mas Gilang. Baik, sama-sama. My pleasure. Terima kasih Mbak Lisa. Mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman yang pada mau, tadi Mas Gilang sempat sampaikan ya, ada activity selain bekerja di organisasi lain gitu, misalkan ada yang mau mengundang Mas Gilang sebagai narasumber atau apa, itu bisa di mana Mas Gilang? Teman-teman bisa buka Instagram saya, itu @gilang_bin_lukman. Di situ ada tombol email ya. Jadi saya lebih prefer kalau email. Nanti bisa langsung, insya Allah saya selalu respon kalau email. Jadi bisa reach out saya via platform itu. Ya, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Gilang dan juga teman-teman yang sudah menyimak ya. Insya Allah
kita akan periodik lah bikin konten seperti ini gitu ya. Teman-teman boleh juga usul topik diskusinya apa gitu ya. Tempo hari kita udah sempat bahas tentang serba-serbi publikasi untuk peneliti pemula, sampai juga bahas tentang ekoenzim gitu ya. Ini hari ini kita bahas tentang pengalaman proses mencari kerja dan bekerja di UK seperti apa. Kalau misalkan teman-teman ada usulan topik yang perlu kita bahas untuk kita belajar bareng, silakan boleh drop usulannya ya di DM @Lisa Ica. Baik, sekali lagi saya undur diri, saya Lisa Listiana. Terima kasih teman-teman sudah menyimak konten ini, dan juga kepada Mas Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.